الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Rimanadela, NIM 210303604. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu merupakan dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab itu berarti sebab atau lantaran, sedangkan nuzul itu artinya turun. Secara bahasa, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang bisa disebut itu dengan asbabun nuzul. Terus istilah ini itu hanya digunakan untuk melatar belakangi peristiwa atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Secara syariat, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan dan membutuhkan jawaban. Secara syariat, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, yang suatu peristiwa itu membutuhkan penjelasan atau jawaban yang benar-benar kayak membutuhkannya. Asbabun nuzul itu juga ada dari pendapat ulama. Yang pertama itu, asbabun nuzul adalah khususnya sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelasan hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat. Kedua itu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi, atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga itu sesuatu yang turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan peristiwa tersebut sebagai respon atasnya atau sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Terus peristiwa itu sebelumnya turunnya itu ayat, walaupun sebelumnya itu adalah masa yang jauh atau lampau. Contohnya itu peristiwa gajah dalam surah Al-Fil. Dalam asbabun nuzul itu ada macam-macam. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Ini tuh ada beberapa sebab. Asbabun nuzul itu ada dua macam. Yang pertama itu ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Ini itu ada beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam wahyu ini itu bertujuan untuk menanggapi peristiwa atau sebab-sebab. Contohnya itu dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tempat meminta segala urusan atau sesuatu. Allah itu tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, ayat-ayat tersebut itu diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang Mekah sebelum Rasulullah SAW itu melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah itu hijrah. Yang kedua itu ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Ini adalah sebab
yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya itu terdapat pada surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun. Yauma nabtishal batasyatal kubra inna muntaqimun. Artinya maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Maka tunggulah pada hari ketika langit itu membawa kabut yang tampak jelas. Sungguh kalau kami melenyapkan azab sedikit saja, tentu kamu akan kembali atau ingkar. Dan ingatlah pada hari itu ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Asbabun nuzul pada ketiga ayat tersebut itu terjadi pada saat kaum Quraisy itu durhaka. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW, beliau itu berdoa agar mereka itu mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah itu akan menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Al-Quran surah Ad-Duha ini. Terus kemudian para kaum Quraisy itu menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Lalu Rasulullah SAW itu berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Terus Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan hujan dan turunlah Al-Quran Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka itu mendapatkan nikmat dari Allah, mereka itu kembali sesat dan durhaka maka turunlah ayat yang ke-16. Terus dalam riwayat tersebut itu dijelaskan bahwa sisaan yang dimaksud itu akan turun saat perang Badar. Asbabun nuzul itu merupakan rangkaian peristiwa atau sebab yang berdasarkan riwayat pada sahabat Nabi dan tabi'in serta penukilan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ruang bagi akal di dalamnya kecuali dalam melakukan tujuh antara berbagi dalil atau menghimpun berbagai dalil yang kerap bertentangan. Jadi pemahaman asbabun nuzul itu akan sangat membantu dalam peristiwa atau sebab dalam memahami konteks tentang turunnya ayat Al-Quran. Ini tuh sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat itu pada kasus atau kesempatan yang berbeda. Manfaat dari asbabun nuzul ini itu adalah yang pertama, seorang dapat mengetahui hikmah. Di balik syariat yang diturunkan melalui sebab atau peristiwa tertentu. Yang kedua itu seseorang yang dapat mengetahui pelaku atau orang yang salah atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Ketiga itu seseorang yang menentukan apakah orang itu memahami ayat yang mengandung dalam suatu surat tersebut yang diterapkan semestinya. Yang terakhir itu seseorang yang dapat menyimpulkan bahwa Allah itu selalu memberi perhatian kepada para rasul dan selalu bersama para hamba-hambanya. Dalam dunia pendidikan, jadi para pendidik itu tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya itu kayak mengerjakan tugas atau yang lainnya.
ini juga membangkitkan perhatian peserta didik supaya jiwa mereka itu siap menerima pelajaran apapun yang penuh dengan minat ataupun seluruh jiwanya itu untuk menerima pelajaran yang berpotensi intelektualnya. Asbabun nuzul itu ada kalanya berupa kisah tentang peristiwa atau sebab yang telah terjadi, atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum salah satunya. Sehingga Al-Quran itu pun sesudah terjadi dalam peristiwa atau sebabnya itu membuat suatu pengantar dengan sesuatu yang baru dan diberinya. Sebab bila ia menyampaikan sebab apa itu asbabun nuzul, maka kisahnya itu sudah cukup untuk membangkitkan perhatian. Terus untuk minat dalam menarik, memusatkan potensi dan menyiapkan jiwa anak didik itu untuk menerima pelajaran apapun. Mereka itu akan memahami tentang pelajaran itu secara umum dengan mengetahui apa itu asbabun nuzul. Karena di dalamnya itu terdapat unsur-unsur kisah yang menarik. Dengan demikian, jiwa mereka itu mendorong untuk mengetahui ayat apa aja yang pandangannya itu dan hukum-hukumnya itu terkandung di dalam surat ayat Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.